Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mengidentifikasi penerapan teknologi ramah lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, menganalisis potensi sumber energi alternatif di sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, menjelaskan perilaku konferensi energi. Lingkungan di sekitar kita tidak lepas dari pemanfaatan teknologi nih, mulai dari bidang pertanian, industri besar, dan industri skala rumah tangga. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi tidak ramah lingkungan adalah teknologi yang menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Dan sumber energi yang digunakan adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa aja sih teknologi tidak ramah lingkungan? Yang pertama, ada minyak bumi. Yang kedua, batu bara. Yang terakhir, ada gas alam. Tujuh 75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2017 yang diterbitkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, jika tidak ada penemuan ladang baru untuk komoditas minyak dan gas bumi, cadangan dua jenis energi ini akan menipis dalam waktu dekat. Pada 2030 diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak secara neto sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 juta barel per hari. Apa aja sih solusi untuk mengatasinya? Yakni harus mengoptimalkan teknologi ramah lingkungan. Apa sih teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Yang pertama ada biofuel. Biofuel adalah jenis bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan organik sebagai pengganti minyak bumi nih. Hasilnya berupa etanol. Biofuel terdapat dua jenis. Yang pertama ada biodiesel, yang kedua bioetanol. Yang kedua ada biogas. Apa sih biogas? Biogas adalah sumber energi alternatif yang berasal dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bahan-bahan organik yang digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak nih, seperti kotoran sapi, kotoran kerbau, dan kotoran kambing. Kotoran tersebut ditampung dalam tangka digester yang nantinya akan diberi bakteri anaerob nih, di mana nantinya akan terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Yang ketiga ada panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik nih. Biasanya digunakan pada lampu di pinggir jalan atau traffic light. Yang keempat ada hydropower atau pembangkit listrik tenaga air nih. PLTA biasanya ditemukan di bendungan sungai yang besar yang kemudian diberi atau dipasang generator yang akan mengubah energi gerak air menjadi energi listrik nih. Yang kelima ada ocean power atau pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Di sini akan mengubah ombak menjadi listrik dengan cara menggerakkan tubin yang terdapat di bawah permukaan air laut. Yang keenam ada wind power atau pembangkit listrik tenaga angin.
PLTB menggunakan kincir angin di mana pergerakan angin tersebut ditangkap oleh turbin angin dan dapat diubah menjadi energi listrik nih. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan teknologi pembaruan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang ketujuh ada geothermal. Geothermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi nih. Biasanya ditemukan di daerah gunung berapi yang masih aktif. Selanjutnya, kita akan membahas teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi nih. Yang pertama, ada kendaraan hidrogen. Yang kedua, ada mobil surya. Dan yang ketiga, ada mobil listrik. Yang berikutnya adalah teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan nih. Yang pertama ada biopori. Biopori adalah teknik yang menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil yang nantinya akan menyerap air hujan, kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air nih. Biopori sangat bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan, mencegah banjir, dan proses pengomposan. Yang kedua ada fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa organik maupun anorganik nih. Tumbuhan yang dapat digunakan dalam fitoremediasi adalah bunga matahari, enceng gondok, tembakau, dan sansevieria atau lidah mertua. Poin ketiga adalah toilet pengemposan. Toilet pengemposan merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara anaerob untuk menghancurkan feses pada sapi tank. Bahan yang digunakan yakni serbuk gergaji, serbuk kelapa, dan lumut. Bahan tersebut memudahkan feses menjadi kompos yang dapat digunakan untuk hal lain nih. Poin keempat ada pemurnian air nih, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemurnian air sederhana, dapat dilakukan dengan membuat alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, arang, ijuk atau sabut kelapa, dan kapas. Pada penjernihan air dilakukan proses penyaringan kotoran padat yang larut dalam air dengan pasir, kerikil, dan sabut kelapa. Yang kedua ada pemurnian osmosis balik. Untuk selanjutnya ada teknologi ramah lingkungan di bidang industri nih, yaitu ada biopooling. Biopooling adalah pengolahan limbah yang menggunakan mikroorganisme licin, di mana mikroorganisme tersebut memudahkan dalam proses pelapukan limbah kayu. Bagaimana sih peran kita dalam konservasi energi? Yang pertama, hemat dalam menggunakan listrik, membudayakan penggunaan sepeda atau jalan kaki untuk jarak tempuh dekat, menggunakan transportasi umum, rumah hemat energi misalnya memperbanyak jendela agar tidak perlu pendingin ruangan atau menyalakan lampu di siang hari, mengoptimalkan sumber energi alternatif, menggunakan alat rumah tangga yang hemat energi, menggunakan air dengan bijaksana atau secukupnya saja. Demikian penjabaran dari materi teknologi ramah lingkungan. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.